Hai, saya Agus Chandra, NIM 25. Subscribe up. Baik, kembali lagi bersama saya Kak Agustina Pradika NIM 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Untuk kasus kali ini yaitu sebuah perusahaan XYZ memiliki IP jaringan 172.16.25.0/20 yang mana di sini akan dibagi atas 6 subnet yang mana dengan nama divisi keuangan, pemasaran, produksi, IT, SDM, dan juga gudang yang memiliki jumlah host masing-masing, yang mana di sini kita disuruh untuk mencari rancangan topologi jaringan yang cocok untuk kebutuhan perusahaan, menjelaskan perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan subnet, dan juga menjelaskan bagaimana desain jaringan yang diimplementasikan ke Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama untuk analisis masalahnya, kita tidak bisa menggunakan /20 untuk setiap subnet, dikarenakan pada /20 mengacu pada ketentuan soal oktet yang ketiga tidak bisa dirubah. Oleh karena itu kita menggunakan oktet terakhir dan mendapatkan mendapatkan jumlah host tiap IP yaitu 14, yang mana ini tidak bisa mencukupi untuk ketiga divisi yang mana memiliki jumlah host 40, 20, dan 30. Maka dari itu kita di sini menggunakan konsep FLSM, yang mana itu merupakan metode untuk mengefisienkan jumlah IP address yang tersedia pada suatu jaringan, juga untuk menjadi sebuah hierarki IP addressing yang memungkinkan router untuk mendapatkan kemudahan pada proses routing. Nah, di sini saya menggunakan 3 slash. Yang pertama itu /26, /27, dan juga /28, atau bisa juga dibilang CIDR, atau bisa juga dibilang masklen. Bisa dilihat pada tabel untuk subnet, jumlah subnet, netbin, hostbin, dan juga block size-nya. Nah, untuk /26 saya gunakan untuk pemasaran dan juga produksi, yang mana ini merupakan IP kelas B dengan jumlah subnet 4 subnet. Jumlah host tiap subnet yaitu 62, block size subnet yaitu 64, dan juga host validnya dapat dilihat pada tabel. Dan untuk /27 saya gunakan pada keuangan dan juga IT, yang mana untuk jumlah subnet yaitu 8 subnet, jumlah host per subnet yaitu 30 host, block size pada tiap subnet yaitu 32, dan juga host validnya dapat dilihat pada tabel. Untuk SDM dan juga gudang, yang mana jumlah subnet yaitu 16, jumlah host tiap subnet yaitu 14, dan juga block size pada tiap subnet yaitu 16. Untuk host valid dapat dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya di sini akan menentukan subnet yang akan dipakai pada network, yang mana di sini saya memilih untuk /28 SDM dan juga gudang menggunakan network 127.16.25.0. Untuk yang gudang menggunakan network 16. Untuk /27 menggunakan IP network 32 dan juga 34. Kenapa tidak mulai dari 0? Karena 0 dan juga karena 0 sudah dipakai pada /28 yaitu SDM. Dan untuk /26 saya menggunakan IP network 128 dan juga 192 untuk di pemasaran dan juga produksi. Kenapa tidak dari 0? Sama, dikarenakan sudah dipakai pada /28 dan /27. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan kita membutuhkan satu lagi subnet, yaitu saya menggunakan di sini /27. Bisa menggunakan yang mana saja selagi itu tidak dipakai. Nah, di sini saya menggunakan 20/27 yang mana network ID net. Di sini saya menggunakan /27 yang mana IP networknya 96 dan juga first hostnya 97 dan juga last hostnya 118. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke implementasi paket tracer, yang mana saya menggunakan 6 router, 7 switch, 24 PC, dan juga untuk menghubungkan semua piranti atau perangkat saya menggunakan kabel straight, yang mana kabel straight ini menghubungkan antara perangkat-perangkat yang berbeda.
Nah, untuk topologi networking sendiri di sini saya menggunakan 7 subnet yang mana saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada setiap IP di setiap subnet terhubung pada switch agar dapat mengenali alamat IP yang dituju pada saat pengiriman data dalam subnet maupun antar subnet. Nah, pada perutuhan networknya saya menggunakan router agar setiap network dapat saling terhubung dengan menyimpan alamat gateway pada setiap subnet. Proses perutuhan membutuhkan perantara. Nah, saya di sini menggunakan satu switch tanpa host untuk menghubungkan IP gateway pada setiap subnet dengan IP address yang ada pada switch perantara tersebut. Nah, untuk sistematika netting kita perlu menaruhkan beberapa piranti seperti PC, switch dan juga router. Kita hubungkan dengan kabel straight yang mana kabel ini menghubungkan antara piranti yang berbeda. Nah, pada topologi ini terdiri atas 7 subnet yaitu divisi gudang, divisi SDM, IT, keuangan, produksi dan juga pemasaran. Yang mana yang pertama kita harus mengkonfigurasi IP address pada PC. Untuk subnet yang pertama yaitu menggunakan 172.16.25.2. Untuk subnet maxnya kita menggunakan 255.240 karena ini merupakan /28. Nah, untuk IP gateway-nya sudah dialokasikan yaitu 172.16.25.1. Lakukan itu semua pada setiap PC pada setiap subnet. Nah, setelah semua PC memiliki alamat IP, kita menuju ke router untuk menghubungkan antara kabel flash Ethernet 00 yang menghubungkan dengan switch yang di bawah dengan flash Ethernet 01 yang menghubungkan dengan switch yang di atas. Yang pertama yaitu menghubungkan flash Ethernet 00 yaitu dengan menggunakan IP 172.16.25.1 yang merupakan gateway dari subnet yang pertama dengan subnet max yaitu 255.255.255.240. Jangan lupa untuk mencentang on pada port status. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi yang flash Ethernet 01 yang menghubungkan antara router dengan switch yang di atas menggunakan IP address 97 dengan subnet max 224. Jangan lupa untuk on-kan port statusnya. Lakukan semua proses tersebut pada setiap router di setiap subnet. Nah, saat semua sudah terhubung seperti ini, maka kita akan melakukan proses routing menuju ke router, config router static. Yang mana di sini kita akan memasukkan networknya yaitu IP address untuk subnet yang dituju. Yang pertama karena ini merupakan subnet gudang 0, kita akan hubungkan ke subnet yang lainnya, misalnya ke subnet yang kedua yaitu 16 dengan subnet mask 255.255.255.240 dengan next hop yaitu sesuai dengan network pada subnet yang kedua yaitu 98. Kita tinggal add dan lakukan untuk setiap subnet.
dan lakukan proses routing pada semua router untuk menghubungkan antara subnet 1 dengan subnet yang lainnya. Ini saya sudah mengkonfigurasi untuk subnet yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam. Nah, sekarang adalah proses pengujian dengan mengirimkan paket data SIMP dari PC subnet 1 ke PC subnet lainnya. Kita coba dari subnet 1 ke subnet 2. Ternyata sukses. Kita akan coba dari subnet 2 ke subnet 4. Ternyata sukses. Yang terakhir kita coba dari subnet yang terakhir ke subnet 3. Ternyata sukses. Baik, sekian penjelasan tentang video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya KDO Uksana Pradika, NIM 25, undur diri. Terima kasih.